Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Si Imon. Dan untuk video kali ini, aku akan menceritakan maupun menjelaskan sebuah sosok makhluk astral atau bisa disebut dengan urban legend yang berada di Pulau Bawean. Dan berbicara mengenai hal mistis, tentu tidak akan ada habisnya. Jadi di Indonesia juga sangat kental dengan kisah horor dan juga misteri. Kemudian di Indonesia banyak sekali jenis hantu dengan rupa yang menyeramkan. Lalu ada juga perawakannya seperti manusia. Dan mengenai hal tersebut, tentu saja kita ingin tahu asal-usul dari hantu itu. Akan tetapi terkadang ada juga sosok makhluk halus dengan wujud yang sama, namun memang memiliki kisah yang amat berbeda. Ketika kita berbicara hal ini kepada siapa saja, tentu menuai pro kontra. Dan tidak semua orang bisa langsung menerimanya. Meskipun di negeri ini masih sangat kental akan hal tersebut, tapi masih banyak juga yang tidak bisa menerima secara akal logika tentang hal mistis itu sendiri. Dan setiap pulau yang ada di Indonesia tentu saja memiliki urban legend yang sangat familiar di pulau tersebut, termasuk di Pulau Bawean. Pulau yang berada di sebelah utara Surabaya, tepatnya di Kabupaten Gresik, dan berada di tengah-tengah Laut Jawa. Di Pulau Bawean terdapat sosok urban legend yang sangat terkenal dan ditakuti oleh masyarakat di sana. Contohnya hantu Oreng Putih. Mungkin belum banyak yang tahu tentang hantu ini, namun di Pulau Bawean, hantu ini sangat ditakuti. Menurut masyarakat Pulau Bawean, hantu Oreng Putih memiliki bentuk wujud yang sama menyerupai manusia. Namun bedanya, sosok ini memiliki kulit pucat putih seperti mayat. Dan para masyarakat di pulau tersebut juga menyatakan bahwa hantu ini adalah arwah dari seorang penjajah yang tewas di pulau itu akibat peperangan dan juga penyiksaan. Disebutkan juga bahwa hantu ini memperlihatkan wujudnya di hadapan manusia dengan wajah yang penuh dendam. Maka dari itu, bila seseorang bertemu dengan makhluk ini, tentunya mereka akan langsung berlari. Masyarakat Pulau Bawean juga meyakini bahwa hantu Oreng Putih ini membawa petaka bagi siapa saja yang melihatnya. Hal ini dipercaya sudah turun-menurun oleh masyarakat Pulau Bawean. Ketika kita melihat hantu ini, bencana akan menghampiri bukan hanya kita saja, namun orang-orang yang tinggal di sekitar. Kita juga akan mengalami bencana itu. Oleh karena itu, jika ada masyarakat yang memberikan kesaksian bahwa telah melihat hantu ini, warga sekitar akan mulai gelisah dan ketakutan. Lalu mereka akan berharap malapetaka itu tidak akan datang menghampiri mereka. Contoh malapetaka yang mereka akan dapati adalah terkena penyakit aneh, jalan usaha yang kita dapati hancur lebur. Begitu juga menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Untuk menghindari hal ini, masyarakat Pulau Bawean mengadakan ritual atau menutup rumah jika malam sudah tiba, atau terus membunyikan peralatan dapur secara terus-menerus, hingga mereka yakin keadaan sudah aman. Hal inilah yang membuktikan bahwa seberapa takutnya masyarakat akan kehadiran hantu Oreng Putih. Sampai sekarang tidak ada yang tahu bagaimana pastinya asal-usul dari hantu ini. Bahkan bentuknya sendiri pun belum ada yang memastikan, dan juga masih mengira-ngira. Karena cerita hantu Oreng Putih sendiri merupakan cerita yang sudah diceritakan secara turun-menurun. Hal ini membuat cerita tentang Oreng Putih menjadi sangat melekat dengan keseharian masyarakat di Pulau Bawean. Apalagi untuk orang-orang yang sudah lanjut usia maupun tua, hal ini masih mereka percayai dan menjadi kisah yang menyeramkan. Walaupun memiliki cerita yang mengerikan dan bagi siapa saja, seperti yang kita ketahui, jika kita menggunakan logika untuk mempercayai dunia mistis, itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Walaupun demikian, banyak juga dari mereka yang sangat menikmati dunia mistis seperti ini. Banyak yang mempercayai bahwa hantu Oreng Putih dan terornya benar ada. Namun banyak juga yang menyangkal bahwa hal ini tidak mungkin ada. Apalagi semua hanya berasal dari mitos. Selain itu, bila kita masih di Pulau Bawean, kita juga mendapati urban legend yang jarang diketahui oleh orang lain. Berdasarkan cerita hantu dari orang tua pada zaman dahulu. Selain Oreng Putih, di Pulau Bawean juga ada namanya hantu Oreng Celeng. Sosok ini merupakan sebagai sosok hantu hitam legam yang menyeramkan. Bentuknya yang percis seperti bayangan. Jika kita menoleh padanya, dia akan bertambah panjang. Semakin sering kita menoleh, dia semakin suka dan tubuhnya semakin panjang, hingga membuat orang yang melihatnya ketakutan.
Orang celeng juga bisa menjelma sebagai manusia. Dia akan berpura-pura bertamu layaknya manusia pada umumnya, lalu akan mencelakai sang tuan rumah. Menurut kata orang tua, pada zaman dahulu, orang celeng ini biasanya akan bertamu sekitar jam 10 malam ke atas. Untuk kita bisa mengetahui ciri-cirinya, kita bisa melihat pupil matanya. Jika berwarna putih, maka dialah orang celeng. Dari cerita hantu orang celeng ini, mungkin ada pesan tersirat dari para orang tua agar anaknya memiliki keberanian. Karena setiap orang pasti memiliki kelemahan. Selain itu, anak bawean dididik agar tidak mudah takut saat menghadapi orang-orang yang zalim. Dan untuk yang berikutnya, bernama Ilung Lanjang. Dari segi fisik, hantu ini mirip dengan manusia. Hanya saja, hidungnya sangat panjang sampai ke kaki. Bahkan hidungnya ini bisa berfungsi sebagai tongkat. Ilung Lanjang biasanya akan mengganggu para wanita yang masih melakukan pekerjaan rumah tangga saat malam hari. Dan demikian, hantu ini akan bertamu ke rumah si wanita tersebut. Ilung Lanjang akan mengetuk pintu 3 kali. Setelah dibukakan pintu, Ilung Lanjang akan bertanya mengapa beraktivitas sendirian sambil membantu apa yang dikerjakan wanita. Dan pada akhirnya, Ilung Lanjang ini bilang bahwa dia lapar dan ingin makan. Jika tidak ada lelaki dewasa satupun di rumah itu, maka tamatlah riwayat si wanita tersebut. Ilung Lanjang akan langsung memakannya, karena Ilung Lanjang ini hanya takut pada laki-laki dewasa. Dari cerita Ilung Lanjang, mungkin memberikan pesan kepada anak-anak perempuan agar saat dewasa nanti tidak mudah menerima tamu laki-laki di malam hari. Sosok Ilung Lanjang ini seakan-akan menggambarkan lelaki hidung belang yang sukanya berbohong layaknya Pinocchio. Cerita hantu Ilung Lanjang ini memiliki versi yang berbeda-beda di setiap daerah di Pulau Bawean. Di daerah lain diceritakan bahwa Ilung Lanjang ini akan menculik anak kecil yang nakal dan tidak mau tidur. Anak nakal itu akan dibawa Ilung Lanjang menuju kuburan dan ditidurkan di sana. Ada juga yang mengatakan mereka akan dibawa ke kuburan dijadikan anak angkatnya. Dan untuk urban legend yang terakhir, sosok ini merupakan olo-olo. Mengapa disebut olo-olo? Karena makhluk ini hanya terdiri dari kepala saja, yang bagian lehernya masih dipenuhi dengan darah. Diceritakan olo-olo memiliki wajah yang tidak jelas, tetapi 2 bola matanya sangat besar. Dia akan menghantui siapa saja yang masih berada di luar rumah pada waktu menjelang maghrib. Biasanya hantu kepala tanpa tubuh ini akan jatuh dari pepohonan, sehingga orang mengira ada buah yang jatuh. Jika menoleh dan melihatnya, maka olo-olo itu akan menggelinding, mendekat, dan juga mengancam. Ketika kita sadar dan mulai berlari ketakutan, olo-olo juga akan menggelinding semakin dekat dan mengikutinya sampai ke rumah. Hal ini juga sama eratnya dengan gelundung peringis. Kemudian orang yang berhasil ditempeli oleh olo-olo akan sawan dan susah untuk disembuhkan. Cerita hantu olo-olo ini juga menyimpan pesan tersirat. Hantu ini diceritakan agar anak-anak di Pulau Bawean segera pulang jika sudah masuk waktu maghrib, untuk kemudian berangkat mengaji. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini penjelasan maupun cerita pada video kali ini. Bila kalian suka dengan cerita-cerita di channel ini, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.